Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat IP rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam sesi Tadarus Ekonomi Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas tema terkait dengan riba atau bunga. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Riba secara bahasa war riba fil lughah wa ziyadah wal murad bihi fil ayah kullu ziyadatin lam yuqabiluha aw lam yuqbilha iwadun. Jadi pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Jadi kalau secara bahasa riba itu ziyadah atau tambahan, tetapi yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apa itu riba? Yaitu tambahan yang tidak disertai dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sahabat ibi rahimakumullah, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu, jadi sebenarnya tambahan itu boleh ya, asalkan ada transaksi penyeimbang atau transaksi pengganti. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang di sini adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut, seperti transaksi jual beli atau bagi hasil proyek. Jadi kalau kita lihat transaksi jual beli dengan cara kredit, ya, itu di situ nanti ada ar-ribah, ya, ada keuntungan yang diperoleh oleh orang yang meminjamkan tersebut atau yang menjual barang dengan cara kredit. Ya, keuntungan atau tambahan itu diperbolehkan oleh syariat karena ada transaksi penggantinya yaitu transaksi jual beli. Tetapi kalau hanya melulu utang piutang dan kemudian tidak ada transaksi tambahannya seperti transaksi jual beli atau bagi hasil, dan di situ ada ziyadah, ya, ada tambahan dari pokok utang tersebut yang dibebankan kepada orang yang berhutang, maka itulah yang dimaksud dengan riba. Jamaah ibi rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat transaksi pengganti lainnya, misalkan bagi hasil ketika ada proyek. Nah, di situ nanti ketika ada keuntungan maka kemudian ada kelebihan yang diperoleh oleh sohibul mal, tapi diperbolehkan karena hal itu ada transaksi penyeimbangnya, ada transaksi penggantinya yaitu bisnis mudor berdasarkan akad mudharabah yaitu bagi hasil atau musyarakah. Kemudian beberapa ulama yang lain sebenarnya senada seperti yang dikatakan oleh Syekh Badruddin Al-Aini, pengarang Umdatul Qari, al-aslu fir riba az-ziyadah. Jadi asal dari riba itu adalah tambahan. Wa huwa fis syara' az-ziyadah ala asli malin min ghairi aqdit tabayyu. Jadi prinsip upanan dalam riba itu adalah adanya tambahan atau penambahan. Sementara menurut syariah, kata Syekh Badruddin, adalah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa ada transaksi bisnis real. Jadi hanya sekedar utang piutang, pinjam meminjam,
kemudian tidak ada transaksi bisnis yang real antara dua belah pihak itu, maka di situ diharamkanlah tambahan tersebut dan masuk kepada hukum riba. Kemudian Imam Sarakhsi dari madhab Hanafi mengatakan ariba wal fadlul al-khal anil aiwatil masrud fil bai'. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis. Jadi syarat ada tambahan dalam bisnis tanpa adanya iwat atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Jadi beberapa ulama sebenarnya definisi riba itu hampir senada, substansinya sama, mungkin redaksinya ada yang berbeda. Intinya tambahan itu diperbolehkan di dalam Islam asalkan ada transaksi penyeimbang atau transaksi pengganti, baik itu berupa jual beli maupun transaksi bagi hasil. Contoh yang sekarang berjalan atau sering dipraktekkan di lembaga keuangan syariah adalah murabahah. Jadi murabahah itu biasanya dilakukan dengan kredit, walaupun tidak harus dengan kredit, jual beli dengan kredit yang harga perolehannya dan keuntungannya diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga penjual itu memperoleh margin keuntungan. Ya, margin keuntungan itu adalah merupakan tambahan dari pokok. Tambahan itu diperbolehkan karena ada transaksi penyeimbang tadi, yaitu jual beli. Andaikan tidak ada transaksi jual beli, hanya sekedar dipinjamkan dan terserah mau buat beli apa gitu, ya, itu nggak diperbolehkan. Nanti di lain kesempatan akan saya sampaikan sebenarnya rahasianya di mana kok itu diperbolehkan. Itu ada kaedah-kaedah tertentu yang membolehkan itu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat beberapa agama samawi, ya, sebenarnya bunga atau riba itu mereka sepakat mengharamkan. Contoh ini saya ambilkan di perjanjian baru di Injil Lukas saja ayat 34 itu dikatakan, jika kamu menghutangi pada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak. Ini di Injil. Kemudian apa yang dicantumkan di Injil itu, pelarangan terkait riba, itu akhirnya dimentahkan oleh para sarjana barat kala itu karena mereka mencoba memperhalus, ya, untuk melegitimasi bunga. Mereka membedakan bunga menjadi interest. Untuk mereka interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usuri adalah bunga yang berlebih-lebihan yang dilarang. Nah, ini pemahaman ini kemudian di Eropa akhirnya berkembang sehingga dominasi gereja semakin lemah terkait dengan pemahaman riba itu. 350 tahun Indonesia dijajah. Akhirnya selama itu juga orang-orang Belanda saat itu mempengaruhi pemahaman di Indonesia dan membawa tentang ajaran riba ini. Sampai sekarang akhirnya masih ada pemahaman terkait riba, utang piutang yang berbasis bunga atau riba. Jamaah rahimakumullah, sementara dalam Islam pelarangan riba itu oleh Allah dilarang dalam 4 tahap. Ya, tidak langsung diharamkan secara mutlak, tetapi kemudian ada tahap-tahapan pelarangan riba. Tahap yang pertama adalah sekedar ditolak. Menolak anggapan bahwasanya riba itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Transaksi riba itu seolah-olah menolong gitu. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi falayarbu indallah.
apa yang kamu riba atau tambahan yang kamu berikan kepada saudara kamu agar harta manusia bertambah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dibantah oleh Allah. Kemudian tahap yang kedua, riba itu digambarkan menjadi sesuatu yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin ukhirat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan juga disebabkan mereka memakan riba. Jadi ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan sesuatu yang buruk dan kemudian diberi balasan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Jadi saat itu tahap ketiga itu yang diharamkan baru riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah. Secara umum ayat ini memang dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba. Tapi ini merupakan sifat umum dari praktek saat itu. Kemudian tahap yang terakhir, ini final, Allah dengan jelas, tegas dan lugas mengharamkan riba apapun jenis tambahan yang diambil tanpa ada transaksi penyeimbang atau transaksi pengganti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Fa'dhanu biharbin minallah, katanya. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Jadi pokoknya boleh kita ambil, tetapi sisa ribanya itu tidak boleh. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surat Al-Baqarah. Sahabat Ibi rahimakumullah, sangat keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap transaksi riba. Ini nanti dalam pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan kenapa sih Allah itu kok betul-betul mengancam transaksi bunga atau riba ini. Sebenarnya dari kajian atau tafsir ekonominya ada yang sangat menarik. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan. Di sesi terakhir ini saya akan sampaikan saja terkait ancaman-ancaman Allah terhadap siapapun yang melakukan transaksi riba atau bunga. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang memakan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Mereka tidak akan bisa berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Dzalika bi annahum, karena mereka mengatakan
innamal bai'u mislu riba, jual beli itu ya sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, padahal Allah sudah jelas dan tegas mengatakan menghalalkan al-bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ini dalam surat Al-Baqarah juga dicantumkan hal senada seperti ini. Kemudian Rasulullah telah memprediksi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, layatiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun minar riba faman lam yakulhu asobahu minhu bari. Akan datang suatu zaman yang manusia itu sama sekali tidak bisa terhindar dari riba. Siapa yang berusaha tidak mengambilnya, dia akan terkena juga debu-debunya. Jadi ini fakta. Siapapun yang tidak mempraktekkan praktik riba saat ini, dia terpaksa akan terkena imbasnya. Contoh, nggak mungkin manusia itu sekarang kalau lewat kota akan terbang dengan sendirinya, mesti akan lewat jalan aspal, kemudian akan menikmati sarana-sarana umum yang itu dibangun dengan dana pajak, yang pajak itu juga perolehannya tentunya ada transaksi-transaksi yang berbasis bunga dan riba juga. Nah ini tidak bisa terhindar dari hal-hal ini, dan ini adalah sudah diprediksi oleh Rasulullah kala itu. Ya. Kemudian ada yang sangat ngeri ya, yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayang kihar rajulu ummahu. Jadi riba itu ada 73 pintu ya, atau 73 macam. Yang paling ringan dosanya itu seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Jamaah ipi rahimakumullah, ini beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang memperingatkan kepada umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus terkait ancaman riba. Ayat-ayat ini masuk, atau hadis juga masuk dalam kajian ekonomi. Tentunya penafsiran ayat maupun hadis lebih baik dan akan jauh lebih afdol apabila nanti ditinjau dari tafsir ekonomi juga. Tidak hanya kita cukup dengan tafsir klasik, namun analisis-analisis ekonominya perlu kita gali. Sebenarnya apa toh yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengancam masyarakat, bangsa maupun secara personal mempraktekkan riba itu? Kok begitu ngerinya ancaman Allah? Bagaimana akibat yang akan ditimbulkan oleh transaksi riba, terutama dalam roda perekonomian? Nah, ini akan kita bahas dalam sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.